Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Qalam. Kemarin kita membahas pada ayat ke-10 dan ke-11 dan juga ke-12, dan sekarang masuk pada ayat ke-4, ke-13 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utullim ba'da dzalika zanim an kana dza malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yang memiliki sikap kaku dan kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya, karena dia merasa memiliki banyak harta dan juga anak-anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia pun berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Ketahuilah kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Ayat ini bicara tentang seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan boleh dikata musuh berat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dia adalah Al-Walid ibnu Mughirah, ayahanda daripada Khalid ibn Walid. Al-Walid ibn Mughirah ini satu di antara tokoh-tokoh Quraisy terkemuka. Bahkan dia lebih tinggi jabatannya dibandingkan Abu Jahal. Kenapa? Karena Al-Walid ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Boleh dikata orang kayanya Mekah di zaman itu. Bahkan dia memiliki tanah dan kebun kurma itu terbentang dari Mekah sampai ke Taif, saking kayanya. Karena di zaman itu kan kekayaan diukur dengan luasnya lahan yang dimiliki dan perkebunan. Selain daripada itu, Al-Walid sendiri memiliki kecerdasan. Dia pandai melantunkan syair-syair, bukan hanya syair manusia, syair jin pun dia kuasai. Itulah Al-Walid ibn Mughirah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menurunkan beberapa ayat dalam Al-Quran tentang kisahnya, walaupun tidak tersurat tetapi tersirat. Contoh ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altuhu malan mamduda wa banina syuhuda." Biarkan orang itu yang aku ciptakan sendirian, kemudian aku, kata Allah, berikan dia banyak harta yang luar biasa dan anak-anak yang senantiasa tidak lepas dari pandangan orang tuanya. Jadi Al-Walid ibn Mughirah ini
selain daripada memiliki kekayaan harta yang luar biasa, dan juga anak-anak yang sukses yang tidak pernah meninggalkan orang tuanya, dia berbangga dengan kekayaan dunia ini. Sebenarnya Al-Walid ibn Mughirah sendiri sempat terpengaruh dengan Al-Quran. Suatu hari dia datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ingin mengetahui apa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun kemudian membacakan beberapa ayat Al-Quran di hadapan Al-Walid ibn Mughirah ini, dan sempat terpengaruh. Bagaimanapun dia seorang penyair, dia bisa membandingkan syair-syair yang ia karang atau yang ia hafal dengan Al-Quran yang dibaca Abu Bakar. Jauh sekali tidak ada bandingannya. Makanya dia sempat memuji Al-Quran. Disitulah dia penasaran, ingin berjumpa langsung dengan Rasul dan mendengar langsung lantunan-lantunan ayat yang dibacakan Rasul di hadapannya. Maka dia pun mendengar ayat-ayat yang dilantunkan Rasul di hadapannya. Dia tertarik, hampir-hampir masuk Islam. Kalau bukan karena takutnya kehilangan jabatan, kehilangan popularitas di tengah-tengah orang Quraisy dari ancaman Abu Jahal, kalau dia masuk Islam, maka Abu Jahal akan membawa kasusnya ke masyarakat Quraisy supaya menanggalkan jabatannya. Makanya dia ketakutan. Kalau seandainya kemudian popularitasnya hilang, jabatannya juga hilang, pamornya juga hilang, makanya dia tidak jadi masuk Islam. Justru sebaliknya, akhirnya mencela Islam dan mengatakan bahwa Al-Quran yang dibawa Nabi SAW itu adalah perkataan manusia, atau bahasanya asatirul awalin, perkataan orang-orang terdahulu. Bahkan dia berani mengatakan bahwa jangan-jangan Al-Quran yang dibaca Rasul itu adalah sihir yang diimpor dari luar. Lah tentu ini kelancangan Al-Walid ibn Mughirah terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia semakin sombong. Akhirnya kemudian dia menggunakan dengan kekayaan yang Allah anugerahkan kepadanya, bukan semakin bersyukur, beriman kepada Rasul, justru makin kufur. Dan nampak perangai jahatnya. Makanya Allah mengatakan sifatnya Al-Walid dalam ayat ini, utullim ba'da dzalika zanim, yang memiliki sifat yang kasar. Maksudnya Al-Walid ibn Mughirah selain daripada itu terkenal kejahatannya. Tentu ada penyebabnya, ada penyulutnya. Maka penyulutnya Allah mengatakan angkana dza malin wa banin, karena dia merasa mempunyai banyak harta dan anak-anak. Makanya sering saya katakan bahwa terkadang harta itu tergantung siapa yang memegangnya. Ada istilah yang disabdakan Nabi SAW, malun salihin, malun salih li rajulin salih. Harta yang baik itu kalau dipegang orang baik, tetapi harta akan menjadi jahat kalau yang memegang orang jahat. Makanya ada istilah bahwa harta dan kekayaan itu adalah sirru at-tughyan, rahasia bejatnya manusia. Itulah yang diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Sekali-kali manusia mudah melampaui batas ketika dia merasa Allah memberikan kekayaan dan kecukupan kepada hidupnya. Karena sejarah membuktikan Qarun yang tadinya orang yang paling alim dengan Taurat, bahkan dikatakan munawir karena keindahan bacaan Tauratnya, saat dia miskin, dia diundang ke sana kemari untuk membacakan Taurat. Tapi setelah dia menjadi kaya, dia tinggalkan Tauratnya dan dia menjadi orang yang pertama yang menentang Taurat dan menentang Nabi. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala
kirimkan azab kepada Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Itulah kekayaan terkadang menjadi bencana bagi pemegangnya. Seperti Al-Walid ibn Mughirah di sini, utullim ba'da dzalika zanim an kana dza malin wa banin. Yang kaku lagi kasar, selain daripada itu terkenal kejahatannya karena dia memiliki banyak harta dan berbangga dengan anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dampak bagaimana harta itu bisa merusak seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada Al-Walid ibn Mughirah ini, dia pun mengatakan, ini adalah dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Lihat bagaimana dia mengolok-olok Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng yang didongengkan Nabi SAW, yang dicaplok dari umat-umat terdahulu, seolah-olah Nabi SAW menyadur dengan tangannya tulisan-tulisan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Padahal Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Macam mana dia bisa mendongeng? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ancam Al-Walid ibn Mughirah, sanasimuhu 'alal khurtum. Kelak kami akan beri tanda padanya pada belalainya. Maksudnya kami akan beri tanda wajahnya kelak pada hari kiamat. Dengan apa? Dengan wajah yang hitam, dengan wajah yang buruk, dengan wajah yang penuh penyesalan. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih bersinar, tapi juga ada wajah-wajah yang hitam kelam. Itulah wajahnya Al-Walid ibn Mughirah, penuh dengan kehitaman dan debu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini pelajarannya bahwa bagaimana harta itu bisa menolak seseorang dari hidayah, dan bagaimana pula harta itu bisa mengeluarkan orang dari hidayah. Tetapi subhanallah, walaupun Al-Walid ibn Mughirah ini adalah penjahat dakwah, musuh Nabi SAW, tapi dia punya keturunan yang sangat berjaya dalam Islam. Al-Walid Al-Khalid ibn Walid, ma'ruf. Khalid ibn Walid seorang pedang Allah Subhanahu wa taala yang menghunuskan pedang demi kejayaan Islam. Walaupun Khalid ibn Walid ini memang masuk Islam belakangan, setelah 20 tahun Nabi SAW berdakwah, 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah, Khalid ibn Walid ini baru masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Artinya setelah 20 tahun lebih Nabi SAW berdakwah di kota Mekah dan Madinah, baru dia datang menghadap Rasul mengislamkan dirinya. Alasannya, Khalid pernah mengutarakan kenapa dia telat masuk Islam. Padahal dia kenal Nabi SAW itu sudah sejak di Mekah. Dia menyaksikan Rasul berdakwah, dan dia menyaksikan teman-temannya menjadi orang-orang yang awal-awal beriman. Dia mengatakan bahwa karena ketika itu kami menganggap Abu Jahal sebagai tokoh kami, dan ucapannya lebih bijak dibandingkan Muhammad SAW. Karena Abu Jahal ketika itu disebut sebagai Abul Hakam, bapak kebajikan, bapak yang kalau bicara itu penuh dengan hikmah dan pelajaran. Ya, karena dia tokoh besar, wajar dijadikan pemimpin di tengah-tengah Quraisy. Jadi Khalid itu masih gandrung dengan Abu Jahal. Tapi setelah Abu Jahal meninggal dan dia yang menjadi tokoh di tengah-tengah Quraisy, barulah sadar dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Abu Jahal dan tokoh-tokoh Quraisy itu jauh lebih buruk dibandingkan apa yang dibawa Nabi SAW. Makanya kemudian hidayah masuk ke dalam hatinya. Dia datang menemui Nabi SAW, kemudian masuk Islam. Sejak itulah
dia memberikan seluruh kehidupannya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, entah berapa peperangan yang sudah dilaluinya. Walaupun kenyataannya dia tidak mati dalam peperangan, padahal luka sudah terhitung di badannya, dia tetap saja mati di pembaringan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang kisah Al-Walid ibn Mughirah dan bagaimana harta itu bisa membuat orang kufur nikmat, bagaimana harta itu bisa menghancurkan pemegangnya, bagaimana harta itu menjadikan penyebab datangnya laknat dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah contohkan satu kisah supaya orang-orang kafir Quraisy itu mereka menyerap dari kisah ini, kisah tentang ashabul jannah, kisah tentang pemilik kebun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun." Sungguh kami telah menguji mereka, maksudnya penduduk Mekah, orang-orang musyrik, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, maksudnya ashabul jannah, ketika mereka bersumpah pasti kami akan memetik hasilnya di pagi hari dan mereka tidak akan menyisakan sedikit pun. Jadi kisah globalnya seperti ini. Sebelum kita masuk kepada ayat supaya paham kisahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mengatakan bahwa kisah ini terjadi di negeri Yaman. Ada juga yang mengatakan kisah ini adalah kisah Israiliyah. Wallahu alam, Al-Quran tidak mendetailkannya kisah ini di mana terjadi, karena memang Al-Quran sendiri bukan kitab sejarah. Quran itu kitab ibrah dan pelajaran. Terkadang ketika mengkisahkan sebuah kisah tidak perlu sedetail mungkin seperti kitab-kitab sejarah, karena inti daripada ajaran Quran itu diambil dan diserap pelajaran dan ibrah di dalamnya. Intinya bahwa dahulu di kota Yaman atau di negeri Yaman ada seorang laki-laki yang sangat dermawan. Dikenal kedermawanannya dan dia memiliki kebun yang sangat luas dari kebun anggur dan dipenuhi dengan buah-buahan yang lainnya. Saking dermawanannya orang ini, apabila datang musim panen, dia tidak memanennya, tapi dia mempersilahkan para fuqara wal masakin mengambil jatahnya. Jadi dia mendahulukan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir untuk memetiknya duluan. Setelah kemudian mereka puas memetiknya, maka kemudian sisanya barulah kemudian pemilik kebunnya memanennya, kemudian menjualnya untuk menghidupi keluarganya dan sebagiannya dikembalikan kepada kebunnya. Jadi dia membagi kebun itu menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disedekahkan kepada fuqara wal masakin, bagian yang kedua untuk menghidupi dia dan keluarganya, bagian yang ketiga dikembalikan kepada kebun. Dia tahu hak daripada harta yang harus diberikan kepada siapa, dan dia memberikan yang terbaik sedekah. Makanya dia tidak berani memanen duluan, tetapi orang-orang fakir miskin dulu masuk duluan, biar mereka memetik sesuka mereka, memetik yang terbaik yang mereka sukai. Dan harusnya seperti itu. Kalau kita hendak bersedekah, jangan sampai bersedekah dengan barang-barang yang kita sendiri tidak suka, kemudian kita berikan kepada orang lain. Kan banyak kadang-kadang kita bersedekah dengan baju-baju yang sudah kuno, yang sudah jadul gitu ya, yang sudah bau busuk, yang harusnya dibuang ke tong sampah, akhirnya disedekahkan. Kita sendiri tidak mau pakai, kita sendiri merasa jijik dengan baju kita sendiri yang sudah kita pakai. Kenapa kemudian disedekahkan kepada orang? Lah ini yang terjadi. Lah bapak ini adalah sang dermawan yang luar biasa. Dia walaupun pemilik kebun, tapi dia tetap orang-orang miskin duluan yang memanennya sebelum dia panen. Siapa hari ini yang melakukan seperti ini? Tidak ada.
Kalau seandainya kita ini memiliki kebun, boleh jadi mungkin kebun itu tidak akan diserahkan kepada orang. Jangan kepada orang, kepada codot pun kita enggak kasih, diberongsong, kasih kresek gitu ya. Pelit sama binatang, apalagi sama orang ya. Jadi akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan si bapak ini meninggal dan memiliki banyak keturunan. Lah rupanya keturunannya ini tidak sebagaimana ayahnya yang sangat dermawan. Ada yang mengatakan dia memiliki 5 putra, ada yang mengatakan 7 putra. Tapi yang jelas bahwa semua putra-putranya tidak mewarisi akhlak ayahnya, tidak mewarisi kedermawanan akhlak ayahnya, kecuali 1 orang. Jadi 1 orang yang mewarisi akhlak ayahnya, yang lainnya sebuah kufur nikmat. Ketika kemudian ayahnya meninggal dan setahun setelahnya mereka akan mengadakan panen raya, maka anak-anaknya kemudian rapat berdiskusi, kemudian membodoh-bodohkan ayahnya saat diskusi dengan mengatakan, ayah kita ini bodoh, ini kan kebun-kebun kita, hasilnya juga hasil kita, kenapa mesti dibagi-bagi para fuqara wal masakin, membuat kita bangkrut. Sebaiknya panen raya tahun ini setelah ayah meninggal, maka tidak boleh 1 buah pun kita bagi-bagi kepada mereka. Bahkan kebiasaan ayah yang membiarkan kebun itu di pagi hari orang-orang fakir dan miskin datang, sebelum fakir dan miskin datang ke kebun, kita panen duluan, sehingga ketika mereka datang sudah tidak ada lagi buah-buahan. Lihat bagaimana mereka hendak membuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Lah salah satu dari anaknya mengingatkan dan mengatakan, jangan. Bukankah ayah kita tidak pernah melakukan seperti ini? Bukankah ayah kita selalu mendahulukan fakir dan miskin memetik baru kita panen? Kenapa kalian kemudian hendak mengingkari kebiasaan dan budaya yang ayah turunkan kepada kita? Tapi karena 1 lawan beberapa orang, maka dia pun tidak bisa apa-apa karena ditekan saudara-saudaranya. Akhirnya dia hanya bisa bicara tapi tidak bisa beraksi. Dia hanya bisa memandang bagaimana fuqara wal masakin tidak sanggup dan tidak bisa mendapatkan jatah sedekah lagi. Maka di malam itu setelah mereka rapat, mereka mengatakan, besok pagi-pagi buta kita harus sudah sampai di kebun kita, dan sebelum matahari menyingsing kita sudah harus memanen seluruh buah-buahan yang ada di kebun itu. Bahkan sebelum fuqara wal masakin datang, kalau bisa tidak ada 1 buah pun yang menempel di rantingnya. Itulah sumpah mereka. Akhirnya mereka sudah membayangkan tuh besok akan panen raya, besok mereka akan kaya, dan begitu seterusnya. Rupanya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih hebat dibandingkan makar mereka. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Kalian boleh melakukan makar, tapi kami juga punya makar, kata Allah, dan makar kami sebaik-baik makar. Malam itu Allah Subhanahu wa taala kirim azab. Dikirimnya halilintar, kemudian membakar seluruh kebun anggur itu dan buah-buahan yang lainnya sampai jatuh ke para-parapnya, sehingga terbakar dan tidak tersisa. Jangankan lagi buahnya, ranting-rantingnya, dahan-dahannya, batang-batangnya, semua menjadi abu terbakar. Sementara anak-anaknya tidak tahu. Mereka sudah menghayal, membayangkan besok kita akan panen raya, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah membakar kebun itu sehebat-hebatnya sampai tidak tersisa, sampai hanya tinggal abunya saja. Ketika sudah sampai di pagi hari, mereka pun sudah senang mempersiapkan peralatannya, mempersiapkan segala persiapannya. Berangkatlah mereka ke kebun itu. Sesampainya di kebun itu mereka kaget karena tidak menemukan kebunnya. Maksudnya tidak menemukan kebun yang mereka bayangkan bahwa kebun itu akan mereka panen. Tapi yang mereka hadapi justru ladang yang sudah gosong, tidak ada 1 tanam pun yang tumbuh kecuali hanya debu di mana-mana karena akibat terbakar di malam hari.
Mereka menganggap bahwa jangan-jangan kita salah alamat, jangan-jangan ini bukan kebun kita. Kalau begitu kita cari lagi, ini bukan kebun kita. Mereka tidak percaya kalau itu kebunnya. Akhirnya mereka putar-putar lagi, ya namanya itu kebunnya, ya datang lagi ke situ, datang lagi ke situ. Barulah kemudian mereka sadar apa yang mereka rencanakan itu jahat. Kemudian mereka pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kisah dimulai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah." Sungguh kami telah menguji mereka penduduk Mekah itu sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, kisah ashabul jannah, pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah pasti kami akan memetik hasilnya di pagi hari dan mereka tidak akan menyisakan kepada orang-orang miskin. Mereka sudah bersumpah mereka akan panen raya dan tidak ada sama sekali orang miskin yang akan kebagian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana niat buruk mereka. Hati-hati, jangan pernah kita ini meniatkan sesuatu yang buruk kepada manusia. Terkadang niat itu langsung ada balasannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun." Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Rabbmu ketika mereka sedang tidur. Terkadang bencana-bencana alam yang ada di negeri kita saja, Allah Subhanahu wa taala terkadang mengirimnya di saat kelalaian manusia kan. Lihat gempa-gempa yang umumnya terjadi di negeri kita. Itu rata-rata terjadi di malam hari atau mendekati subuh atau ketika manusia sedang lalai bekerja. Sehingga mereka tidak punya persiapan lari, tidak sempat bertobat, kemudian mati terkena runtuhan ataupun terkena hampasan air tsunami dan yang semacamnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengirimkan makarnya, maka terkadang tidak bisa manusia kemudian menghalanginya. Dari sini kita tahu ada kaedah yang mengatakan jangan pernah aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seandainya Allah sudah mengirimkan makarnya kepada kita, terkadang kita tidak sanggup menerimanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah bencana yang ditimpakan kepada pemilik kebun ini. Kenapa demikian? Kenapa? Karena mereka merasa aman dari makar Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyakum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amina ahlul qura an ya'tiyakum ba'san duha wa hum yal'abun." Maka apakah penduduk negeri ini merasa aman dari siksa kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tertidur? Atau apakah penduduk negeri ini merasa aman dari siksa kami yang datang pada hari ketika mereka sedang bermain-main? Ingat bahwa makar Allah Subhanahu wa taala jangan pernah diremehkan. Seperti kisah ashabul jannah, Allah mengatakan fa asbahat kasarim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah azab itu turun, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat selanjutnya, "Fatanadaw musbihin anighdu ala harthikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yawma 'alaikum miskin." Lalu mereka saling memanggil saudara-saudara mereka di pagi hari dan mengatakan, "Pergilah pagi-pagi ke kebun kalian jika hendak memetik hasilnya." Begitu semangatnya mereka ingin panen raya, tapi niat mereka sudah tidak baik kepada orang-orang miskin. Maka Allah mengatakan, maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, "Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebun kita." Jadi niat mereka itu sesama mereka sudah buruk. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ghadau ala hardin qadirin falamma ra'auha qalu inna ladhalun." Dan berangkatlah mereka pada pagi hari itu dengan niat menghalang-halangi orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.
Seandainya kemudian mereka pun mengambil hasilnya dan sebagiannya disedekahkan kepada fakir miskin pun mereka tetap kaya. Tapi itulah serakahnya harta. Serakahnya harta, kata Nabi SAW, ada dua perkara yang kalau dicari itu tidak akan puas selamanya. Pertama mencari harta, dan yang kedua mencari ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang-orang yang tersesat jalan. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita ini tidak memperoleh apapun. Lihat bagaimana baru niat melakukan makar kepada fuqara wal masakin dengan tidak membagi sebagian harta mereka untuk disedekahkan, Allah Subhanahu wa taala kirim azab. Sementara sebelum ayahnya meninggal, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkahi kebun itu sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merugikan hasilnya. Karena ayahnya orang yang dermawan, tahu hak kebun yang harus dikeluarkan. Makanya disebutkan dalam hadis Muslim, dahulu di zaman Bani Israel, ada anak muda yang sedang berjalan di pematang sawah. Kemudian ketika dia sedang berjalan di pematang sawah, tiba-tiba ada suara di balik awan. Dan suara itu memanggil-manggil nama tertentu dan mengatakan, isqi hadiqata fulanin, hujani kebun si fulan. Anak muda yang berjalan di pematang sawah ini kaget, kok ada suara di balik awan. Dengan mengatakan, hujani kebun si fulan, hujani kebun si fulan. Penasaran, dia ikuti awan itu kemana. Rupanya setelah dia melangkah jauh mengikuti awan itu berjalan, rupanya awan itu hanya kemudian berhenti di sepetak bidang tanah. Kemudian dihujani, selepas itu awan itu pergi. Dan di sekitarnya tidak ada terjadi hujan lokal. Dia pun kemudian heran, kenapa awan itu hanya menghujani sepetak tanah, sementara tanah yang lain tidak dihujani. Makanya kemudian dia penasaran, ingin menunggu ada apa gerangan dengan pemilik kebun itu. Kemudian setelah dia duduk, tiba-tiba datang pemiliknya. Anak muda ini bertanya, wahai fulan, aku melihat ada fenomena aneh. Kok ada awan hitam yang hanya menaungi kebunmu kemudian menurunkan hujan, sementara di sekitarnya tidak terjadi hujan. Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Maka pemilik kebun mengatakan, tidak ada. Aku hanya kalau memanen hasil dari kebun ini, ku bagi hasilnya menjadi 3. Sepertiga ku sedekahkan, sepertiga ku kembalikan ke kebun sebagai benih dan juga modal, dan sepertiganya untuk hidupku dan keluargaku. Lihat bagaimana sedekah ini membawa berkah. Nabi SAW mengatakan, ma naqasa min mali sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya setelah meninggal orang yang baik ini. Mereka kufur nikmat, tidak mau bayar zakat, tidak mau sedekah. Maka apa yang terjadi? Mereka pun kemudian diazab, bahkan tidak merasakan sedikit pun dari hasil panen rayanya. Padahal ketika itu ada satu anak mereka sudah mengingatkan. Makanya Allah mengatakan ayat selanjutnya, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, mengapa kalian tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Maksudnya di sini dia mengingatkan soal kebaikan ayahnya. Seolah-olah dia mengatakan, kenapa kalian tidak mengingat kebaikan ayah kita dan mengikuti tata cara dia? Bagaimana dia menyayangi anak orang-orang miskin, fuqara wal masakin, memberi bantuan kepada mereka. Kenapa kita harus bakhil kepada mereka? Akhirnya apa yang kita saksikan hari ini, 1 peser pun kita tidak mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka pun kemudian sadar, akhirnya mereka pun bertobat dan mengatakan, maha suci Rabb kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah mengatakan, fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Lalu mereka saling berhadap-hadapan dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dan mereka mengatakan, qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mereka berkata, celaka kita semua, sungguh kita orang-orang yang melampaui batas.
Mudah-mudahan Rabb kami memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang jauh lebih baik daripada kebunku ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kami dan kita akan kembali kepada Rabb kami. Akhirnya, singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala pun menerima tobat mereka. Dan setelah kemudian mereka betul-betul bertobat, ingin seperti ayahnya menjadi orang yang dermawan, maka Allah Subhanahu wa taala suburkan kembali kebunnya. Kemudian setiap panen raya dikembalikan seperti adat istiadat yang pernah dilakukan ayahnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalaulah sebuah negeri itu mau beriman dan bertakwa, tentu kami akan curahkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Akan tetapi kebanyakan manusia terkena waswas syaitan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu terkadang menjanjikan, menakut-nakuti, jangan sedekah nanti miskin, dan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan pun muncul, kenapa kisah Ashabul Jannah ini diselipkan setelah kisah Al-Walid ibn Mughirah, tokoh Quraisy? Apa hubungannya kisah Ashabul Jannah dan orang-orang kafir Quraisy ini? Karena Allah mengatakan, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kami menguji mereka, maksudnya kafir Quraisy, seperti kami menguji pemilik kebun. Apa hubungan pemilik kebun dengan orang-orang Quraisy ini? Para ulama menjelaskan bahwa di sini ada sisi kemiripan antara Ashabul Jannah dengan orang-orang kafir Quraisy. Apa kemiripannya? Sama-sama kufur nikmat. Ketika dahulu orang-orang Quraisy ini diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah mencari rizki. Mereka datang ke Yaman tidak diganggu, mereka datang ke Syam tidak diganggu setelah peristiwa burung ababil. Sehingga orang-orang takut dengan orang Quraisy, kalau mengganggunya nanti datang ababil. Sehingga mereka aman berjalan ke sana kemari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif, ya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi mereka diberikan berkah rizki yang luar biasa dan keamanan yang menjaga mereka mencari rizki. Tapi mereka kufur nikmat. Setelah kekayaan mereka pegang, hasil dagang mereka kuasai, mereka pun hidup makmur. Datang Nabi SAW sebagai utusan Allah, kemudian mengajak mereka kembali kepada tauhid, mereka pun menolaknya. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, justru masih suka menyembah Lata, Uzza, Manat, Khubal. Maka mereka pun dihinakan seperti Allah Subhanahu wa taala hinakan Ashabul Jannah yang mereka tidak pernah benar-benar bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kisah Ashabul Jannah yang erat kaitannya dengan orang-orang Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Maaf juga saya ada acara juga, harus buru-buru. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala